kpm. Terhadap data tersebut, Kementerian Sosial telah memberikan tanda pada DTSEN sebagai dengan status terindikasi judi online. Kami ulang ya, sekali lagi ya. Terhadap data tersebut, Kemensos telah memberikan tanda kepada DTSEN dengan status terindikasi judi online. Dari sejumlah 600.000 kpm lebih, saya ulang, dari sejumlah 600.000 lebih kpm yang terindikasi terlibat judi online itu, ada 228.048 kpm sudah tidak menerima bansos pada triwulan 2. Jadi di triwulan 2 ini sudah tidak menerima bansos lagi. Sementara yang 375.951 kpm menerima bansos pada triwulan kedua karena sudah terkirim, maka itu kita akan evaluasi pada triwulan ketiga. Ini kira-kira informasinya. Lalu juga yang perlu dicatat, dari 375.951 kpm yang masih mendapatkan bansos di triwulan 2, diketahui sebaran nominal transaksinya sebagai berikut. Yang di bawah 100.000 ada 159.226 kpm. Yang 100.000 sampai dengan 500.000 ada 137.899 kpm. Yang 500.000 sampai dengan 1 juta ada 34.466 kpm. Yang 1 juta sampai dengan 5 juta ada 32.421. Dan yang 5 juta sampai 10 juta ada 5.752. Sementara yang 10 juta sampai 50 juta ada 5.337. 50 juta ke atas sampai 100 juta ada 359. Jadi semua totalnya 375.000 kpm atau 375.951 kpm. Laki-lakinya ada 167.000 lebih, perempuannya ada 208.000 lebih. Sementara transaksi tertingginya adalah 3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah 2 juta lebih. Inilah sedikit tambahan informasi. Kita masih terus menganalisis, kita terus mengidentifikasi, dan akan kami laporkan perkembangannya pada saatnya nanti kalau kita sudah mendapatkan kesimpulan atau mendapatkan hasil dari pendalaman pada waktu berikutnya. Semakin kecil ya. Transaksinya sudah sampai 3,8, berarti dia masih termasuk dalam. Ya, transaksi tertinggi. Transaksi tertinggi. Terus ini mereka akan kita dalami. Yang tadi yang di depan kan udah kita sampaikan, yang 228.000 lebih kan sudah nggak terima lagi. dibawa ke ranah hukum. Nanti kita lihatlah situasinya. Dan tentu kalau tindak lanjutnya kita akan koordinasi lagi dengan PPATK. Ini kalau transaksi sampai segini berarti pengunjungnya? Ya, mengerikan juga. Kami belum bisa sampai sedetail itu, tapi nanti kita lihatlah ya. Ini masih dalam pendalaman. Tapi karena ini menurut saya perlu disampaikan sebagai bagian dari perkembangan berita-berita sebelumnya, dan sebagaimana yang telah kita pernah sampaikan, kita akan terus update jika ada
hasil dari pendalaman kita. Nah ini sebagian saja, nanti di minggu depan pasti ada lanjutannya. Terus ini kan katanya sudah ada laporan ini. Oh belum sampai kita sampaikan ke Presiden, tapi pada saat kita akan koordinasi dengan PPATK dan menyerahkan seluruh NIK yang pernah dan sedang menerima bansos dari Kementerian Sosial, tentu kami izin terlebih dulu kepada Presiden. Dan sekali lagi saya ulang ya, ini dalam rangka bansos tepat sasaran. Berdasarkan pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf, ini bukan maunya kami, bukan maunya siapa-siapa, tapi ini adalah maunya data. Data yang bicara dan dalam rangka memenuhi harapan banyak pihak agar bansos bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa bansos itu jelas peruntukannya. Tidak boleh digunakan untuk membeli hal-hal yang di luar peruntukannya. Misalnya untuk asupan bayi, untuk penyandang disabilitas, untuk lansia, untuk membeli asupan ibu hamil, untuk ongkos anak sekolah gitu. Jadi udah jelas peruntukannya, itu jelas. Tidak diberikan cuma-cuma. Kalau itu dimanfaatkan untuk kepentingan lain, apalagi untuk kepentingan judol, ini sungguh sangat mengejutkan dan memprihatinkan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bansos itu. Dan kami perlu sampaikan, untuk bansos tidak ada yang dikurangi. Bahkan Presiden memberikan penebalan bansos kepada 18 juta lebih keluarga penerima manfaat yang biasanya setiap 3 bulan menerima 600.000 karena sebulannya 200.000. Khusus untuk bulan Juni dan Juli, Presiden memberikan dukungan tambahan berupa penebalan bansos sebanyak 200.000 kali 2 bulan. Artinya 18 juta lebih KPM itu menerima 1 juta di triwulan kedua. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya pengurangan bansos. Yang ada adalah pengalihan sasaran. Dan pengalihan sasaran itu tidak keseluruhan. Dari 20 juta lebih KPM itu 16 juta lebih itu masih menerima bansos yang sama dibanding dengan triwulan pertama. Jadi ini perlu saya sampaikan ya, bahwa tidak ada pengurangan alokasi bansos. Yang ada malah justru penambahan. Yang ada ini adalah pengalihan sasaran berdasarkan DTSEN, data terbaru kita. Lalu ada temuan-temuan dari PPATK. Jadi itu semua kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak, yaitu yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Lalu kami juga menerima itu kan komplain, ya, ada protes dari sejumlah pihak di medsosnya Kementerian Sosial. Jika memang ada data yang melengkapi, itu jauh lebih baik. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang memang katakanlah merasa keberatan melihat hal-hal yang tidak sesuai kenyataan, silakan disampaikan dengan melampirkan data-datanya. Lebih-lebih kalau ada foto rumah, kemudian ada identitasnya, sehingga kami bisa melakukan ground check, bisa menghubungi ya pihak-pihak yang memang keberatan tersebut. Jadi kami mohon kalau ada keberatan itu juga melampirkan bukti-bukti yang cukup agar kita bisa menindaklanjuti. Laporan itu mungkin boleh kemana, Bu? Apakah ada kanal medsos? Ya bisa kan, ada di medsos kita itu banyak itu, Pak, ini di tempat saya kok nggak keluar-keluar, kenapa, ada apa. Nah itu kan ditindaklanjutin, namanya ini, alamatnya ini, fotonya ini, kan tinggal nambahin data aja. Atau lewat cek bansos, atau lewat call center kami, atau lewat SIK NG, saluran-salurannya.
Tapi yang di medsos itu kan saya lihat misalnya di Instagramnya Kemensos atau di mana lagi itu yang kita punya medsos itu, kan di situ ada yang keberatan. Sayangnya tidak disertai dengan lampiran-lampiran yang semestinya agar kita bisa menindaklanjuti. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang katakanlah tidak menerima bansos lagi dan keberatan silakan untuk menyampaikan dengan identitas yang lengkap supaya kita bisa menindaklanjuti. Terus kalau bansos Ya, tinggal dimasukin aja. Pokoknya semua informasi akan kita terima dan setelah itu akan kita verifikasi dan kita validasi. Siapa yang verifikasi dan validasi? Itu tentu terakhir adalah BPS. Kami akan membantu pemutakhiran lewat sumber daya yang kami miliki. nah, untuk yang mereka yang tadi yang tidak menerima bansos lagi itu bansosnya dialihkan atau gimana? Ya dialihkan, jelas. Otomatis. Iya, otomatis dialihkan. Otomatis kita alihkan kepada yang desil 1, 2, 3 dan 4 tadi. Dengan jumlah. Ya sama, alokasinya kan sama. Alokasinya tidak berkurang. Satu lagi Gus, ini kan Kemensos juga Bulat Kemensos ya kalau Iya, untuk beras.